itu ada perjanjian politik dengan Pak Ganjar. Siapa? Segitu inginnya Pak Jokowi diperhatiin sama Bu Mega. Iya dong. Bung Kimong. Ya, jadi Bang Jali lagi sambil main YouTube nonton-nonton. Ini Pak Jokowi katanya lagi senang makan roti goreng katanya. Oh tahu, apa namanya? Nggak kena aja gitu ya. Iya, tahu ya Pak. Cakwe-cakwe nih. Iya, lagi cakwe-cakwe nih katanya ya kan. Baru kan ngomong cakwe. Makan duluan. Jadi lagi cakwe-cakwe katanya. Dia mengakui loh bahwa saya memang cawe-cawe gitu. Tapi tujuannya dalam arti positif, artinya supaya pemilu kedepannya ini berlangsung aman dan juga terlaksana dengan baik kayak gitu. Jadi dilihatnya dari sisi positif gitu. Tapi banyak beberapa pihak ya, beberapa politisi bahkan Pak Anies sempat menyinggung ya di ininya, tidak seharusnya lah bahwa seorang presiden harusnya bersikap netral, tidak bersikap cawe-cawe. Bahkan yang menurut Bang Jali paling keras itu ya Pak JK ya, yang kayaknya seharusnya Pak Jokowi bersikap negarawan lah, tidak cawe-cawe gitu. Nah ini gimana nih, mungkin mau lihatnya nih, Pak Jokowi itu harusnya cawe-cawe apa enggak menurut Bang Jali? Ya Bung, tanya lagi ke Bang nih. Nah, Pak Jokowi kan jabatannya presiden. iya. Di luar itu kan dia rakyat. Iya. Emang nggak boleh? Ya dibilang boleh nggak boleh kan kita nggak tahu nih. Masalahnya kan ini apakah cawe-cawe ini dalam konotasi apa? Ada kepentingankah atau apa kan? Tapi kan yang banyak ditangkap tuh intinya Pak Jokowi pengen semua yang dia kerjakan selama 10 tahun ini berlanjut. Ya pastilah dia nggak mau gue udah kerja capek-capek masa ntar setelah pengganti gue malah apa ya, bahasa kasarnya ngerusak lah apa yang harusnya dijalankan malah dihentikan kayak gitu. Intinya ada kepentingan dia di situ, tapi kepentingan dia adalah untuk program dia yang baik itu berjalan baik, lanjut gitu. Gimana? Ya nggak apa-apa, dia kalau itu gini loh. Jadi gini, Jahit, Pak Jokowi ini kan kepala negara. Iya. Nah, kepala negara ini pengen supaya apa yang dia kerjakan selama ini next bisa berjalan. Apalagi dunia sudah menyorot Indonesia secara apa ya? Kagum lah. Antara kagum sama kesel-kesel kali mungkin. Bisa jadi kesel. Makanya bisa jadi yang kesel, yang terganggu ya. Yang terganggu itu punya kepentingan. Iya. Bisa jadi nanti di pemilu 2024 dia ikut campur, tapi tidak terang-terangan gitu. Ada lah cara-cara yang kayak. Nah, ini yang harus diwaspadi. Makanya Pak Jokowi kalau cewek-cewek apa cawe-cawe ya. Kalau cawe-cawe ya wajar-wajar aja gitu loh. Yang penting masih batas tatanan bernegaranya tetap ada gitu. Jangan bablas gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau menurut jangan baca gimana? Ya itu baik lagi konotasi gimana sejauh ini yang sebagai dianggap sama beberapa pihak Pak Jokowi cawe-cawe itu menurut Bang Jali belum terbukti, belum ya. Karena kan kita nggak tahu ke depannya Pak Jokowi sejauh mana ikut campurnya gitu. Karena sejauh ini dia ingin beberapa waktu di acara Musa juga bilang ingin penulisnya itu harus jadi pemimpin pemberani. Salah nggak? Enggak. Siapapun juga harusnya pemimpin pemberani yang disebutkan gitu. Terus bahwa dia ingin juga bangsa kita harus jadi bangsa yang maju, makanya pilih pemimpin yang punya kekuatan lah kayak gitu. Intinya adalah kalau saya Pak Jokowi mendukung salah satu pihak pun sebenarnya juga tidak masalah. Apalagi kan Pak Jokowi juga kader PDIP. Betul. PDIP pun sudah mencalonkan calonnya itu Pak Ganjar gitu. Tapi kan sampai detik ini pun Pak Jokowi kalau di sisi ini ya masih netral. Harusnya kan dia secara jelas deklarasi karena sebagai sesama kader harusnya logisnya kan dukung Pak Ganjar. Itu kalau saya udah konteksnya ke sana itu baru bisa dibilang ikut campur menurut Bang Jali. Tapi kan sejauh ini belum ada deklarasi dia dukung siapa kayak gitu. Nah cawe-cawe selanjutnya yang dianggap adalah waktu perkumpulan parpol tuh yang di istana gitu. Yang 6 parpol itu kan yang satu koalisinya dia kecuali Nasdem kan gitu. Itu kan dianggap cawe-cawe juga gitu. Tapi kan kita udah pernah bahas bahwa itu ada urusan kerjaan juga urus ini. Tapi ya kalau seandainya itu pun tidak masalah
menurut Bang Jali. Cuman kan dibahas bahwa etikanya itu fasilitas negara Ya. gitu. Nah tapi kan itu kan balik lagi. Ya, ini yang ngerti hukumnya ya, apakah itu memang ada di peraturannya tidak boleh digunakan. Itu kan agak bingung ya menentukan itu disalahgunakan atau enggak ya. Ya. Kayak gitu sih. Ya, kalau dia bicara tentang negara ya nggak salah. Nggak salah. Saat dia habis selesai negara dia bahas yang lain, ya mungkin etikanya aja yang nggak ini. Tapi Iya. sekarang ini mah nggak ada masalah. Iya. Jadi gini Bang Doli, kalau menurut Om Kimung, Pak Jokowi ini mengatakan bahwa dia cawe-cawe juga menurut Om Kimung ada kegamangan. Gimana tuh kegamangannya? Gini loh, Pak Jokowi nggak ingin supaya nanti penggantinya itu tidak sejalan dengan dia, ya. Nah, menurut Pak Jokowi ini juga kenapa tidak ada keseimbangan juga. Menurut Pak Jokowi ini ada di dua yang dia lihat bisa ngikuti arah jalan dia, Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Sejauh ini ya. Sejauh ini ya. Tapi dengan Pak Ganjar, Pak Jokowi juga seperti apa ya? Nggak bisa apa-apa gitu loh. Maksudnya? Ingat deklarasi dia di batu tulis, deklarasi Pak Prabowo di batu tulis. Yang Deklarasi Ganjar, Pak Ganjar. Pak Ganjar di batu tulis menjelang Lebaran. Itu Pak Jokowi udah pulang loh. Udah pulang ke Solo, tiba-tiba dia balik lagi. Dan itu kaget disampaikan di situ. Dan ternyata sebelum itu Om Kim melihat beberapa ini ya majalah segala macam, termasuk salah satunya media Tempo. Itu katanya itu ada perjanjian politik dengan Pak Ganjar. Siapa? Pak Ganjar Dengan siapa? dengan Bu Mega, gitu. dengan partai gitu loh, pimpinan partai ya. Tapi Om Kim partainya kita partai ya, bukan Bu Mega ya, partainya. Ada perjanjian politik. Artinya apa? Pak Ganjar sendiri juga sedang terkukung gitu, sedang terikat. Pak Jokowi tidak dilibatkan karena apa? Di situ perjanjiannya. Wapres partai yang menentukan. Kabinet partai ikut andil untuk menyusun. Kemana Pak Jokowi? Iya. Secara ini juga Pak Jokowi ya pasti ya kecewa juga. Makanya kasus yang kemarin di Solo pun itu bisa jadi tanda sinyal untuk pembangkangan. Cuman kan Pak Jokowi mesti kalem. Iya. Tapi kan itu partai menentukan. Partai. Pak Jokowi kan dalam partai. Iya, tapi kan dia harusnya dia kan punya sekarang ini dia punya pihak basis nih. Iya. Harusnya Bu Mega mengikutsertakan gitu loh. Belum kali. Kan dia masih dalam satu ikatan partai. Kalau belum, kenapa Pak Jokowi nggak tahu tuh perjanjian politik? Setelah ini baru dia tahu gitu loh. Ini dari majalah Tempo ya? Ya, dari majalah Tempo yang kemarin. Jadi ini yang menurut Om Kim masih ketulisan. Makanya kenapa Pak Jokowi masih belum menentukan sikap padahal secara pribadi ya Pak Jokowi dengan Pak Ganjar mungkin lebih senang ke Pak Ganjar. Secara pribadi, tapi secara keseluruhan Pak Jokowi nggak dilibatkan. Pak Jokowi juga kok gue nggak dilibatkan gitu loh. Sedangkan ini harus berkesinambungan, yang tahu kuncinya, misalnya bukan kunci sih, yang bertahu negara ini bagaimana, gue juga punya andil gitu loh. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi ini tafsir Om Kimung ya. Jadi kalau menurut Bang Jali, Bang Jali agak berbeda sama Om Kimung bahwa tadi kalau untuk masalah perjanjian itu Bang Jali belum tahu, tapi setelah dijelaskan bahwa Wapres ditentukan oleh partai, legislatif juga apa? Oh enggak, bukan legislatif, menteri kabinet. Kabinet juga ditentukan oleh partai ikut campur gitu juga. Bang Jali menganggap Jokowi kan masih bagian dalam partai itu, PDIP gitu. Artinya tanpa disebutkan pun seharusnya Jokowi juga terlibat gitu. Nah, tafsir Om Kimung bahwa seakan-akan Pak Jokowi nggak dianggap, ini tafsir Om Kimung kan, kayak gitu. Nah, kalau Bang Jali menyimpulkan bahwa partai itu jelas semua itu urusan partai karena yang mengusung dia kan partai. Nah, karena Pak Jokowi masih dalam partai itu, dia kan bukan pihak lain pihak siapa, dia pihak di dalam partai itu ya. Itu udah satu kesinambungan gitu. Karena Pak Jokowi juga bagaimanapun kader. Atau bahasanya sekarang mah petugas partai juga kayak gitu. Jadi Bang Jali, kalau di dalam organisasi gitu, kalau Om Kim Jaya sebagai kader, sebagai anggota, kalau tidak megang posisi, Om Kim aja sebagai pengikut. Nah, yang menentukan itu, apalagi di ADART-nya itu jelas bahwa keputusan final ada di ketua umum.
Gitu. Termasuk salah satunya ADRT-nya kalau Om Kim sudah menjadi pengikut Partai Merah, keluarganya, link satu keluarganya, anak segala macam itu harus Partai Merah. Iya. Makanya kemarin kan ada salah satu partai ya dari Sumatera Utara kalau nggak salah dipecat karena istrinya ikut berseberangan, berbeda. Iya. Nah jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa ADRT-nya itu harus diikuti gitu loh. Nah makanya di sana walaupun Pak Jokowi sebagai kader atau petugas partai, tapi kalau tidak punya akses ya sama juga. Ini mungkin tafsiran yang berbeda sama Bang Jal, ini nggak apa-apa Ya, ya. nggak apa-apa, ya. Jadi Om Kim bilang bahwa Pak Jokowi belum apa ya secara jelas mendukung Pak Ganjar karena merasa tidak dilibatkan. Nah itu. Kalau tafsiran Bang Jali bahwa Pak Jokowi cenderung ingin menduetkan Pak Ganjar sama Prabowo. Iya. Jadi kayak bagi tugas nih. Iya. Jadi Pak Ganjar udah clear. Iya. Udah ini udah clear dia capres bahwa. Nah, permasalahannya kan Pak Jokowi kan pengen berkesinambungan. Karena dari tiga yang memungkinkan ini, yang paling mungkin bergabung ya Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Nah ini yang kemungkinan untuk bisa jadi calon bareng ya kan, gitu, dan juga bakal jadi pasangan kan gitu. Nah ini kenapa? Kalau mereka jadi pasangan, ini bisa bilang menang mutlak. Ya kan, karena secara elektabilitas tinggi, Pak Jokowi pun memperhatikan aspek-aspek tersebut gitu. Nah, mungkin nggak? Bukan mungkin ya, mungkin menurut Bang Jali ya, Pak Jokowi ini supaya menggoyahkan hati Pak Prabowo supaya turunin ego, mau jadi cawapres. Karena kalau dari partainya udah nggak mungkin nurunin ego lagi, dia sudah menetapkan. Nah, Pak Prabowo pun sampai sekarang juga belum deklarasi. Dia nunggu apa lagi Pak Prabowo? Nunggu cawapresnya juga paling dekat ya Caimin sejauh ini gitu ya kan. Kalau seandainya Pak Jokowi berhasil, kan Pak Jokowi bilang nih Musta, tugas saya bisik-bisik. Kalau PDI apalagi mau dibisikin, udah kelar capresnya. Berarti kan menurut tafsir Bang Jali kayak ke Prabowo nih, supaya bergabung jadi cawapres. Nah koalisinya jadi ya koalisi Pak Jokowi sekarang. Itu sih yang Bang Jali tafsir. Enggak juga, kalau Om Kim nafsirnya nggak seperti itu. Kalau Om Kim mau lihatnya gini, kemungkinan Pak Prabowo untuk jadi wakilnya Pak Ganjar itu tipis banget. Iya. Bukan tipis lagi, banget malah. Nah, artinya apa? Pak Prabowo sudah bulat dia ingin jadi capres. Makanya dia sekarang lagi safari ke para tokoh NU. Ya, lagi-lagi NU ini jadi pemikat nih, jadi panis nih. Nah, Pak Jokowi sekarang ini kan sepertinya udah nggak punya power nih di PDIP nih, nggak dianggap. Kalau Om Kim melihatnya seperti itu, nggak dianggap. Padahal Pak Jokowi salah satu kingmaker kalau menurut Om Kim, harusnya juga dianggap, tapi ini kayaknya nggak dianggap nih. Makanya kan sering banget berbenturan Pak Jokowi dengan induknya, dengan ibunya nih. Nah, gimana caranya Pak Jokowi seperti bermain memanas-manasin loh. Nih, kalau lu nggak ini gua nih. Nah, suaranya Pak Jokowi itu banyak pengikutnya ini. Makanya sekarang elektabilitas Pak Prabowo lebih tinggi daripada Pak Ganjar di hanya beberapa provinsi bukan secara nasional. Tapi kalau dulang suara lumayan sih, ada di Jawa Barat sama di Jawa Timur lumayan gitu loh. Kalau Jawa Tengah udah ketahuan lah Ganjar lah sama Bali udah ketahuan. Tapi kan itu kan lumbung suara yang harus digoyang gitu loh. Nah, itulah Pak Jokowi masih memainkan peran seperti itu supaya melihat nih, gue masih ada loh, walaupun gue ada, anggap gue nggak dianggap gitu loh. Sekarang seperti itu. Nah itu yang Bang Jali maksud adalah Pak Prabowo ini ada, dia punya nilai jual. Nah kalau mereka berikan kan ini yang diinginkan Pak Jokowi menang mutlak. Iya, tapi kan berat, masih susah. Iya, menurut Bang Jali ini yang diinginkan Pak Jokowi. Bukan, kalau menurut Bang Jali enggak. Pak Jokowi sedang memainkan perannya, biarkan Pak Prabowo bermain menjadi capres, tapi Pak Jokowi mau lihat emaknya nih. Kalau segitu inginnya Pak Jokowi diperhatiin Bu Mega. Iya dong. Apa dasarnya menurut Om Kimo? Dasarnya dia berarti seakan-akan memainkan egonya dong, gue capres, gue presiden. Oh enggak. Apa nih yang maksud apa yang Om Kim tangkap bahwa yang banyak tangkap dari Om Kim seakan-akan Pak Jokowi ini pengen dianggap. Iya. Berarti seakan-akan gue ini punya power. Bukan. Jadi gini, kalau Om Kim Pak Jokowi ini sebagai Pak Jokowi,
Sekarang Om Kim sudah jalanin tahapan-tahapannya. Ya. Tiba-tiba pada saat pemilihan yang berikutnya ini Om Kim nggak diikut sertakan. Oke. Berarti pola pikir Om Kim stuck di sini. Habis. Ya. Nah, yang bermain siapa? Pak Ganjar dengan partainya, Ya. dengan pengusungnya. Ya. Pak Jokowi nggak ada nih. Nah, makanya biar Pak Jokowi, Om Kim dianggap, Om Kim mainkan, suara pengikutku masih banyak nih. Ganggu-ganggu aja nih supaya Bu Mega melihat saya nih. Nah, kalau udah Bu Mega ngelihat atau Pak PDI ngelihat, partai ngelihat, baru ini loh Bu, saya diskusikan juga dong sebagai siapa sih yang calon wakilnya, siapa sih yang ini, saya jangan didiamin loh Bu. Iya, jadi intinya adalah seakan-akan tafsiran Om Kimo, Pak Jokowi ini pengen dianggap aja. Iya, supaya nanti pembangunannya tetap berkesinambungan. Kalau dia nggak dianggap, nanti pembangunannya dia seolah stuck udah di sini, dia stop. Jadi dia pembangunan nggak diteruskan bukan dengan orang luar, bukan dengan capres yang lain, dengan yang sedang digaungkan dua ini juga bisa jadi udah nggak diapa-apain lagi. Karena ini jenjang karirnya ini, kalau dia udah selesai, kan selesai. Iya. Yang paling mentok kalau dia mau seperti itu, dia buat seperti Pak SBY, selesai buru-buru buat partai untuk next. Ini tafsiran ya, tafsiran. Jadi Om Kimo intinya ya ini yang banyak ditangkap bahwa Pak Jokowi itu menurut Bang Jali, apa yang ditafsirkan Om Kimo adalah Jokowi punya ego yang pengen diperhatikan dengan tujuannya adalah supaya dia dilibatkan supaya nggak stuck. Ya, pembangunan yang dia udah dijalankan gitu. Ya. Jadi khawatir kalau nggak dilibatin Pak Ganjar nggak ngelanjutin dan partainya gitu. Pak Ganjar terikat dengan perjanjian partainya. Oke, nah kalau menurut Bang Jali adalah Pak Prabowo sedang memainkan gimana caranya partainya PDIP dan Pak Ganjar itu menang mutlak dengan mencari suara kuat lainnya yaitu Pak Prabowo menurut Bang Jali gitu. Jadi pasangan. Apakah itu mungkin? Mungkin tipis, tapi kan kalau menurut Bang Jali itu masih mungkin karena Pak Prabowo pun belum deklarasi sampai hari ini. Ya. Kecuali Pak Prabowo udah deklarasi, udah mungkin di situ mungkin Pak Jokowi barulah all in di partainya. Tapi ingat Bang Jali, Pak Prabowo itu walaupun begitu dia loyalitas sama partainya, dia ini loh, karena suara partainya itu dia ingin Pak Prabowo menjadi jadi tinggian mana suara partai main kayak dirinya. Penasaran kelanjutannya? Ngai, tonton part 2 ya besok.